Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah yang akan kami sampaikan kali ini semoga dapat memotivasi dan memberi semangat sekaligus menjawab pertanyaan, mungkinkah orang biasa seperti kita, umat terakhir yang banyak berbuat khilaf dan dosa, bisa bersama Rasulullah di surga nanti? Simak selengkapnya kisah berikut. Semoga kita termasuk golongan umat Nabi yang dapat bertemu dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Kisah ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah seorang budak yang bernama Thauban, yang merupakan budak Rasulullah yang di kemudian hari dia dibebaskan baginda Nabi. Karena setiap hari dia melihat perilaku dan adab Nabi, cintanya kepada Nabi semakin tumbuh, bahkan kecintaannya melebihi cintanya kepada keluarga Thauban sendiri. Suatu ketika Thauban didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin bertemu dengannya. Namun baginda Nabi mendapati kondisi Thauban yang telah berubah, tubuhnya menjadi kurus, di wajahnya tampak menyimpan raut muka kesedihan. Ia seperti orang yang sedang menderita sakit. Kemudian Nabi menyapanya, "Wahai Thauban, apa yang menyebabkan kondisimu berubah seperti ini?" Thauban pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak sedang punya masalah dan tidak sedang mengalami sakit atau kelaparan. Hanya saja ketika aku tidak melihat engkau, rinduku ini bergejolak hebat. Pergolakan rindu batinku tidak akan lepas hingga aku bertemu engkau, wahai Rasulullah. Kemudian aku berpikir, kalau masih di dunia, aku bisa bertemu denganmu. Aku masih bisa menemuimu, wahai Nabi. Namun jika di akhirat kelak, apa mungkin aku bisa mengobati rinduku padamu? Aku tidak akan lagi bisa melihatmu di sana." Kemudian Thauban memberikan alasannya. Dia berkata, "Engkau adalah Nabi, aku manusia biasa ya Rasul. Engkau pasti akan diangkat Allah Ta'ala di surga pada tingkat yang sama dengan nabi-nabi yang lain. Sedangkan aku, andai saja aku masuk surga, mungkin surga kita tidak akan sama. Derajatku pasti akan berada di bawah derajatmu ya Rasul. Itu kalau aku masuk surga. Kalau tidak, niscaya aku tidak akan melihatmu selama-lamanya." Mendengar aduan Thauban yang seperti demikian, Rasulullah hanya terdiam. Hingga kemudian atas izin Allah, malaikat Jibril alaihissalam datang membawakan kabar gembira berupa wahyu, yakni surah An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi kenikmatan Allah. Mendengar jawaban baginda Nabi, Thauban begitu gembira dan bahagia karena kelak dapat berjumpa dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat muslim yang dirahmati Allah, setiap muslim tentu berharap ingin bersama Rasulullah kelak di surga. Bekal cinta itulah modal untuk bisa berjumpa beliau, yakni diucapkan dengan lisan yang tertanam di dalam hati dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Seseorang yang mencintai beliau dengan sebenar-benarnya cinta, maka akan merasakan manis dan nikmatnya iman. Hal tersebut dijelaskan dalam sabdanya,
Tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman, yakni menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari yang lainnya. Ia mencintai seseorang hanya karena Allah. Ia benci untuk kembali pada kekufuran, sebagaimana ia benci bila dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW telah mengungkapkan dalam hadis-hadis beliau bahwa ada 9 kelompok yang akan beruntung dan diberi kesempatan untuk bersama beliau kelak di surga. Dan 9 kelompok tersebut adalah: pertama, para syuhada, yakni yang berjuang menegakkan Islam, adalah mereka yang mati syahid memperjuangkan agama Allah. Dua, para nabi dan rasul, mereka akan bersama kelak di surga. Tiga, orang yang solih, mereka yang solih menjalankan kehidupan dengan taat kepada Allah. Empat, anak-anak kecil yang meninggal dalam iman, mereka akan bersama Nabi di surga sebagai bentuk rahmat Allah terhadap mereka. Lima, orang-orang yang mempunyai hati yang solih, mereka yang memiliki hati yang tulus dan solih dan bersih dari kemunafikan. Enam, orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan dengan tekun, maka mereka akan mendapatkan tempat istimewa di sisi Rasulullah. Tujuh, orang yang sering bermunajat atau menyendiri kepada Allah. Delapan, para penyeru di jalan Allah, yakni mereka yang berjuang menegakkan agama Islam dan menegakkan tentang kebenaran Islam. Dan sembilan, orang-orang yang tidak merasa iri hati terhadap kesuksesan orang lain. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi salah satu kelompok yang mendapatkan kebahagiaan dapat bersama baginda Nabi Muhammad SAW kelak di surga. Amin ya rabbal alamin.